Pria itu penuh sukacita menunggu promosi menjadi wakil kepala pabrik. Namun tak disangka posisinya justru digantikan langsung oleh anak konglomerat. Menghadapi ketidakadilan ini, dia memilih untuk bersabar. Hanya karena ingin mengumpulkan uang mahar untuk kekasihnya. Namun yang tak ia duga, tindakan pertama si anak konglomerat setelah menjabat adalah secara terbuka memecat pria itu. Tanpa ia sadari, tindakannya itu akan segera mendapat balasan. Ternyata identitas asli pria itu adalah putra kandung wanita terkaya yang telah lama hilang. Tahun itu sang wanita dan putranya diburu oleh musuh. Saat kabur mereka terjatuh ke tanah. Melihat pembunuh mendekat, sang wanita menahan sakit dan menyuruh putranya melarikan diri. Namun si anak yang masih kecil justru menarik perhatian para penjahat untuk menyelamatkan ibunya. Akhirnya dia terdesak di tepi jurang dan terpaksa melompat ke bawah. Beruntung ia diselamatkan oleh gadis yang kini menjadi kekasihnya. Lalu dibawa pulang dan dirawat dengan penuh perhatian selama 10 tahun. Di sisi lain, sang wanita kaya setiap hari mencari keberadaan anaknya. Baru-baru ini asistennya menemukan bahwa pria itu sedang bekerja di salah satu pabrik milik grup perusahaan mereka. Karena prestasinya luar biasa, dia hampir diangkat menjadi wakil kepala pabrik. Wanita itu pun langsung meneteskan air mata haru dan memutuskan untuk mengunjunginya langsung. Namun ia tidak tahu bahwa saat ini, jabatan pria itu telah direbut anak konglomerat karena ia tidak punya koneksi kuat. Saat itu pabrik sedang menggelar acara penghargaan. Sang manajer mengumumkan, wakil kepala pabrik tahun ini adalah anak konglomerat. Mendengar itu seluruh karyawan langsung marah. Salah satu dari mereka berdiri membela pria itu, mengatakan semua tahu siapa yang paling bekerja keras. Namun justru dimarahi oleh sang manajer. Anak konglomerat naik ke panggung dengan penuh kesombongan, lalu secara terang-terangan memecat pria itu. Tindakan ini memicu kemarahan para karyawan. Mereka mengatakan pria itu adalah kunci dari kesuksesan pabrik. Kekasih pria itu pun maju ke depan, mengatakan dia sering membantu kerja lembur dan menyelesaikan tugas semua orang. Tindakan anak konglomerat sungguh tidak tahu terima kasih. Namun manajer malah mengatakan, kalau pria itu lembur karena tidak kompeten, lalu menyuruh kekasihnya putus saja dengannya. Tapi kekasihnya tegas menolak. Melihat hal itu, manajer yang diam-diam menyukai wanita itu langsung mengancam, mengatakan akan memastikan pria itu tidak bisa bekerja lagi di industri ini. Namun kekasih pria itu tetap teguh mendampingi. Mendengar itu manajer malah dengan tenang berkata, dia akan menikahi wanita itu minggu depan. Wanita itu terkejut dan buru-buru menjelaskan pada kekasihnya bahwa dia tidak tahu soal ini. Namun manajer mengatakan, orang tua wanita itu sudah menerima uang mahar darinya. Saat itu orang tua sang wanita muncul. Ibunya langsung berkata, pria itu pengangguran dan tidak layak menjadi suami anaknya. Namun pria itu langsung memperingatkan manajer, uang mahar bukan diterima kekasihnya. Kalau dia terus ganggu, maka dia akan bayar mahal. Manajer yang marah langsung menyuruh semua karyawan memukuli pria itu. Bahkan berkata siapa yang memukul paling hebat akan dipromosikan. Karena para karyawan diam saja, anak konglomerat pun maju dan memukul pria itu. Dalam sekejap, semua karyawan mulai mengeroyok pria itu. Manajer menonton dengan senyum puas. Beberapa saat kemudian, dia menyuruh mereka berhenti, lalu berjalan menghampiri pria itu dan mengejeknya. Tak disangka pria itu langsung melawan balik. Manajer yang marah besar langsung menyuruh orang mengambil senjata. Tapi tepat di saat genting itu, wanita terkaya tiba-tiba muncul di lokasi.